Nggak ada jawaban juga. Ta 07, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ta 07. Ini pada minta naik tapi pada nggak ngomong, nih gimana sih? Yang muslim jangan apa ya, jangan minta naik dulu ya. Tolong dong yang muslim jangan minta naik dong. Tolong pengertiannya. Menom, selamat malam. Malam. Nah, Islam Kristen, Bang. Kristen, Bang. Oke, mau bertanya, Bang? Mau bertanya, soalnya saya belum ahli dalam agama saya lah. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Al-Quran itu dapat dari mana sih, Bang? Silakan, Bang Juma. Ya. Selayaknya Nabi Musa alaihissalam menerima firman, selayaknya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima firman, Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Baik, berarti firman Allah yang diturunkan melalui Muhammad gitu ya? Melalui Roh Kudus, lalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad dapat dari mana ya wahyu tersebut? Dari Roh Kudus. Kan tadi dalilnya ada. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Sesungguhnya Al-Quran yang kau terima itu didatangkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Berarti kalau Al-Quran itu bisa dibilang dalam kepercayaan kalian itu sempurna ya, Bang ya? Al-Quran pasti sempurna karena Al-Quran mencakup semua kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dan itu juga dipesankan oleh Yesus. Apabila ia datang, ia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, kebenaran, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh cakupannya tuh jelas. Ya, oke. Jika Al-Quran sempurna, kenapa masih mengucapkan tafsiran dan hadis? Bagus. Tolong jangan nelpon dulu Bang ya. Tolong mengerti dulu ya Bang. Iya, ada yang nelpon. Ya, oke, sip. Justru karena lengkapnya Al-Quran, maka harus diuraikan. Kalau tidak lengkap, apa yang mau diurai? Contoh, sehelai rambut bisa diurai? Tidak. Kenapa? Ya kan cuma sehelai. Al-Quran butuh diuraikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu lengkap, sempurna. Maka harus diurai isinya. Siapa yang punya kewajiban kemudian untuk mengurai? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uraiannya itulah yang disebut hadits. Mana hukumnya? Mana legalitasnya? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Oke. Kalau memang Al-Quran lengkap, di Al-Quran dikatakan di mana dikuburkan Musa, Nabi Musa. Tunggu sabar dulu. Dimakamkan. Kenapa? Di Al-Quran, apakah bisa dijelaskan Nabi Musa itu dimakamkan di mana dan perjalanan hidupnya bagaimana gitu? Oh enggak. Al-Quran itu bukan buku penyelidikan lalu ditulis biografi orang per orang, enggak. Al-Quran itu hanya pokok hukum saja. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwasanya sebagian diceritakan, sebagian tidak diceritakan. Karena Al-Quran itu hanya hukum. Al-Quran itu hanya hukum. Ya. Ada yang nggak diceritakan, ada yang ceritakan. Berarti nggak lengkap dong Bang, nggak sempurna dong? Sempurna. Yang dibutuhkan manusia itu sempurna.
Apakah manusia butuh kemudian siapa nama mamanya Nabi Musa, di mana dia dilahirkan, di mana kuburannya, untuk apa? Yang dibutuhkan Bukan tokoh pentingnya sih ini kan Nabi Musa. Berarti perjalanan dalam mengajarkan gitulah ya. Ajarannya gitu. Kami bukan umatnya Nabi Musa. Kami umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu umatnya Bani Israel. Isa itu umatnya Bani Israel, bukan Kristen. Entah siapa, Paulus umatnya Kristen. Kami umatnya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sebagian kami ceritakan, sebagian kami tidak ceritakan. Yang kami ceritakan hanyalah yang bermanfaat untuk manusia sampai akhir zaman. Itu. Berarti umatnya Muhammad Bang ya? Ya, saya umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Anda juga. Oke, gak apa-apa. Itu perspektif Anda. Oh enggak, memang gini. harus. Anda mau kemana? Yesus bukan Nabi Anda. Yesus bukan untuk Anda. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ente bukan umat Israel, ente mau kemana? Sedangkan Romawi tidak punya nabi, Yunani nggak punya nabi, Belanda nggak punya nabi, Portugis nggak punya nabi, Inggris nggak punya nabi. Yang ada nabinya hanya dari keturunan Abraham alaihissalam, Arab, Yahudi. Anda siapa? Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi Anda itu umatnya Nabi Muhammad, tapi Anda tolak, maka Anda disebut kaum kufur. Coba Anda cari di mana Yesus mengaku. Di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia? Tak ada. Kalau Rasulullah litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya Bani Israel. Yesus mengaku Matius 15:24 diutus hanya untuk Bani Israel. Ente bukan Bani Israel. Lalu siapa juru selamat ente? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda tolak. Makanya disebut kafir. Nah, sebenarnya ini ngejawabnya gampang, cuma coba Anda aja, saya tunjukkan kepada saya di mana Yesus diutus untuk orang Indonesia. Ada dalil? Nah itu kurangnya saya memang dalil, saya kan untuk bertanya di sini. Itu dia, berarti Anda hanya mengikuti ajaran nenek moyang. Harusnya beragama itu, jangankan beragama, makanan aja Bung, sebelum kita masukkan ke dalam perut kita harus tahu ini apa. Ini racun atau apa? Ini manis atau kecut? Kita harus tahu. Apalagi agama. Mati dalam keadaan agama yang tidak jelas, ya neraka dong. Beragama tapi tidak tahu agama apa ini, dari mana asalnya. Cuman ikut-ikutan orang tua. Makanya saya katakan Anda pengikut nenek moyang. Beragama itu simbol orang itu berpikir atau tidak. Kalau hanya ikut-ikutan, ya apa bedanya seperti kambing yang diikat hidungnya, ditarik kemana-mana. Orang beragama itu harus berakal. Apa yang kita pilih harus dengan akal. Kita ke pasar milih ikan, pakai akal. Ke toko beli pakaian, pakai akal. Cari istri, pakai akal. Giliran Tuhan, Anda tidak pakai akal. Rusak berarti. Karena sembahan-sembahan di atas muka bumi ini banyak. Ada namanya Yesus, ada namanya Zeus, ada namanya banyak, pokoknya banyak. Nah, cari, gunakan akal. Ada celana puntung, ada celana pendek, ada celana pramuka, ada celana SD. Kalau Anda dikasih celana SD, Anda pakai asal imani saja, Anda ditertawakan orang. Harus pakai akal. Kenapa giliran pilih celana pakai akal, giliran pilih Tuhan Anda nggak pakai akal? Nah, itu bahaya tuh. Jika memang akal digunakan sebagai untuk memilih agama, kenapa justru negara-negara Islam pada umumnya memiliki SDM yang paling rendah atau IQ yang paling rendah daripada negara-negara yang lainnya yang produktif lah gitulah ya. Oke, baik. Kenapa Bang? Tolong, oke. Bagus, pertanyaan sangat luar biasa. Tolong tunjukkan data-data Bible yang digunakan untuk menemukan kedikdayaan di atas muka bumi ini. Apa kira-kira? Enggak. Itu. Ini kan Anda melihat dari segi aspek agama kan? Betul. Coba Anda tunjukkan kepada saya temuan-temuan yang ada yang kita rasakan hari ini itu diasaskan dari Bible. Ada enggak? Enggak ada. Orang kafir maju karena dia jauh dari Bible. Itu jawabannya. Coba mereka menggunakan Bible, mereka tak ubahnya manusia primitif yang hidup zaman batu. Coba Anda perhatikan agama Bible.
Kalau Anda tidak menjadi oke, orang oke. primitif. Apakah kemudian dengan menggunakan Al-Quran jadi ini maju? Tak ada ilmu di atas muka bumi ini yang tidak diasaskan Al-Quran. Catat itu dulu. Berarti ini bang ya, menurut menurut Al-Quran. Coba tunggu dulu. Strata pendidikan tertinggi di atas muka bumi ini yang diraih oleh orang itu setahu saya adalah profesor. Profesor itu mendapatkan gelar karena ikra, karena membaca. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mencanangkan ikra hanya Al-Quran. Ikra. Apa itu? Coba jelaskan secara detail. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaqa. Wahyu pertama yang muncul di Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah adalah perintah membaca. Untuk apa? Untuk kemajuan. Maka semua kemajuan yang ada di atas muka bumi ini karena ikra. Al-Jabar. Tak ada ilmu Al-Jabar di atas muka bumi ini melainkan bersumber dari Al-Quran. Apa kira-kira ilmuwan yang bisa kita dapatkan kemudian tanpa Al-Jabar? Semuanya pasti karena matematika. Dan itu hanya bersumber dari Al-Quran. Coba. Matematikanya di dalam Bible ancur. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, ancur. Tidak bisa. Hanya Al-Quran yang menjadikan kemudian pemetik daripada ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Hanya Al-Quran. Oke. Saya bertanya aja ya biar teman-teman yang mungkin punya pengalaman inilah menilai gitu. Gini deh bang, di Al-Quran sains lah ya, sains berhubungan sains itu disebutnya dengan bumi itu datar ya, flat earth. Betul gak bang? Enggak. Al-Quran justru mengatakan bumi itu bulat. Cuma Bible yang mengatakan bumi itu datar. Tapi ada beberapa yang saya tonton di TikTok, di ini ulama-ulama besar yang mengatakan menurut Al-Quran bumi itu flat earth, bulat gitu. Oh nggak bisa. Gimana? Berarti salah ya mereka ya? Al-Quran surah Al-Hajj ayat 27, Az-Zumar ayat 5, bumi ini bulat. Dalilnya jelas. Sedangkan dalilnya bang? Sorry, apa dalilnya? Az-Zumar Al-Hajj ayat 27 misalnya. Coba Anda buka Al-Hajj ayat 27. Coba. Ini haji musim bulan. Berbicara mengenai bulan berarti berbicara mengenai perputaran bumi terhadap matahari. Ini matahari kabur. Malu dia, malu. Oke ya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai mengenai Bible, jelas bertaburan Bible ayatnya mengatakan bumi itu datar. Betul ya teman-teman? Dia naik lagi dari. Kemental. Pas mau search Google barusan. Iya. Kalau menurut Bible bumi kayak piring terbang. Ya itu dia. Dan bertahta di atas lingkaran bumi, bukan bulatan bumi. Bertiang lagi. Bumi datar. Oke. Mungkin pengetahuan saya kurang ini ya. Nanti saya cari dulu gitu. Saya cari apa maksud di yang kalian bilang itu tadi ya. Terus yang ini yang dikatakan tidak ada yang bisa menembus lapisan ozon. Itu gimana bang? Sedangkan kita bisa lihat sendiri satelit ISS mengorbit bumi gitu. Gimana ya? Di mana dalilnya itu? Saya nggak tahu ya, cuma ada yang ngomong gitu. Orang Islam. Makanya saya mau konfirmasi di sini betul apa enggak. Kalau misalkan enggak, biar jelas gitu loh. Iya. Kan ini gunanya ini kan. Saudara bawa dalil ke kita. Iya, berarti keliru kan. Nah, kalian bisa jawab itu nggak benar, itu keliru, kan bisa dong. Apa salahnya? Nggak bisa bang, karena Anda nggak bawa dalil. Al-Quran nggak gitu. Dalil dulu Anda tunjukkan, baru kita uraikan, gitu loh. Iya. Bukan langsung kita jawab ini salah, ini benar, nggak bisa seperti itu. Dalil ya. Iyalah. Oke deh. Oke.
Oke deh, oke deh. Boleh ditanya Saya balik. nilai. Al-Quran Boleh mengatakan ditanya balik, begini, Bang. Bung. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal ins. Wahai golongan jin dan golongan manusia. Inistata'atum an tanfuzu min aqtaris samawati wal arfan fuzu. La tanfuzuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan golongan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya. Illa bisultan, dengan kekuatan. Tuh. Berarti ada pengecualian. Bisa manusia melintasi itu. Al-Quran mengatakan. Dengan kekuatan. Kecuali dengan kekuatan ya. Ya. Nah, kekuatan ini apa? Kekuatan berpikir. Kekuatan akal. Kenapa kemudian Allah mengatakan yang dimaksud di situ adalah kekuatan akal? Karena rasio akal budi itu terbentuk dan dikuatkan oleh budi pekerti jiwa manusia. Sehingga rasionalitas kita dikuatkan oleh estetika yang muncul kemudian yang membuat dunia menjadi berwarna. Apa yang terjadi dengan akal manusia, kita mampu kemudian menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga yang dikatakan kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Semakin akal kita berfungsi dengan baik, dengan berjalannya waktu, Oke. Halo. Hilang suara habis. Hilang suara. Terpotong tadi. Hilang suara. Gak ada suara, Daeng. Ada suara. Jaringan. Jaringannya, sabar Bang. Udah ada yang mulai lapor. Iya, udah. Makasih ya semua. Tunggu aja dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini ya. Makasih ya. Nggak bisa tanya ganti, Bang. Kita kan membahas sains nih tadi nih. Kalau menurut Anda apakah Bible itu sesuai sains enggak, Bang? Saya belum mempelajari Al-Quran maupun Bible. Saya masih sangat minim untuk teringat agama lah ya. Sambil nunggu Bang Juma. Di dalam kitab Anda, dalam kitab Kejadian, di ayat 3 sampai ayat 5 jelas di situ dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semuanya itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi di dalam kitab Anda di hari pertama sudah ada terang. Nah, mataharinya diciptakan hari keempat. Kira-kira mungkinkah ada terang tanpa adanya matahari, Bang? Kejadian 1 ayat 14 sampai 19, berfirmanlah Allah jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, masa-masa dan tahun. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Saya takut menjawab ini, takut salah. Cuma ya itulah saya. Kenapa takut, Bang? Anda kan diberi akal oleh Tuhan, Bang. Untuk itu Oke. Saya kasih saya waktu 1 bulan untuk mempelajari Alkitab sama Al-Quran. Saya datang lagi ke sini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bang Juma sudah hadir. Belajar dulu lah. Atas penjelasannya ya. Malu-maluin saya. Aduh, tanya bagus, dijawab. Bukan kayak gitu ini yang bagus. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Nah, iyalah, emang Anda saya jujur, Bang. Saya ada cakap kotor apa gimana dari tadi kan enggak? Bagus. Nggak ada masalah, Bang. Makasih ya semua ya, makasih ya. Tetap belajar, Bang ya. Anda gunakan akal sehat Anda bandingkan. Coba Anda baca Quran, Anda baca Bible gitu, Bang. Gunakan akal Anda ya, Bang ya. Oke. Ya. Maksud saya kau kritis terhadap isi Al-Quran. Bibelmu kok nggak tahu apa-apa, kan lucu. Ya, itu proses belajar. Artinya dia belajar. Itu namanya belajar. Itu pertanyaan dasar. Menghujat.
Itu belajar. Nggak apa-apa Bun. Oke, Nah, ini teman-teman. justru Oke, kita senang masih ya ada Akhi beliau. dengan orang-orang yang seperti ini kan. Oh iya, iya pasti. Kapan lagi? kita senang. Kapan lagi saya menguraikan Al-Quran? Masa Ya, bebel mantap. terus? Oke, Ya. oke, makasih. Izin Ya, saya sapa dulu guru saya. Assalamualaikum Guru Ndesuma. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi mengganggu wabarakatuh. waktunya. Kalau nanti butuh slot untuk teman-teman Kristen, saya bisa diturunkan gitu ya. Satu Sini lanjut, aja. Guru Nda. Sini aja. Siap. Nah, afwan. Ya, sedikit teman-teman untuk pembekalan kita semuanya ya. Tadi sempat saya dengarkan siapa tuh namanya? Raja Debat Halilintar ya, membahas tentang Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42. Nah ini harus kita ulang-ulang terus, diulang-ulang terus, supaya kemudian umat Islam yang awam yang mendengarkan materi-materi seperti itu tidak mudah kemudian terpengaruh oleh bisikan iblis dalam bentuk manusia. Jadi iblis itu dua golongan, ada dari golongan manusia juga. Di antara dari golongan manusia itu ya seperti si Halilintar ini, si CP, kemudian si Kiamat, itu adalah iblis dalam wujud manusia. Maka kita mengulang lagi materinya tentang betis, Allah punya betis gitu ya. Gak apa-apa kan ya, sambil menunggu Oten ya teman-teman. Lanjut guruku. Ya. Enggak apa-apa Guru Nda. Baik. Aduh. Jadi mati Al-Quranul Karim menyatakan kemudian di dalam surah Al-Qalam ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yukshafu ansaqa wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Dan kemudian yang dibawa oleh Halilintar itu terkait dengan hadits. Di dalam hadits diterangkan kemudian Allah menyingkap betisnya. Lalu apakah kemudian Allah ini memiliki betis? Ini pertanyaannya, sehingga teman-teman Kristen seperti si penghujat Halilintar itu menganggap menang dengan membahas materi itu. Al-Quran mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, Laisa kamislihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini diterangkan dalam Asy-Syura ayat 11. Jadi betis yang dimaksud itu bukan berarti mensifati bahwa Allah itu seperti manusia. Sama seperti monyet punya wajah, Halilintar juga punya wajah. Apakah kemudian sama-sama wajah berarti Halilintar ini seperti monyet? Tidak. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita melihat kemudian kata yang muncul di dalam Al-Quran, yukshafu an saqin, itu disingkapkan betis adalah istilah bahasa Arab untuk menggambarkan kesulitan luar biasa. Jadi orang-orang Arab itu memiliki istilah disingkapkan betis, artinya berbicara mengenai tersingkapnya betis itu berbicara mengenai kesulitan yang luar biasa. Jadi ketika kemudian diterangkan dalam hadits, kelak di hari kiamat Tuhan menyingkapkan betis, artinya itu Tuhan sedang akan mempertontonkan sebagian dari kekuasaannya yang luar biasa. Bukan berarti Tuhan memperlihatkan betisnya seperti dalam kitab mereka,
Tuhan meminjam pisau cukur untuk menggunting, menyukur bulu paha, bulu betis. Bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kekuasaan, di mana itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang diterangkan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan berarti betis di sini berarti Allah itu memiliki betis selayaknya makhluk, tidak. Seperti Allah melihat, Allah mendengar. Berarti narasi yang kita pahami, Tuhan punya kuping, Tuhan punya mata, Tuhan berkata, berarti Tuhan punya mulut. Tetapi bukan berarti dia sama seperti makhluk. Allah hanya memberikan intisari dari ilmu pengetahuannya kepada kita manusia, bahwa yang disebut mendengar itu kuping, alat yang digunakan melihat itu mata, alat yang dipakai untuk berbicara itu mulut. Allah yang memberikan ilmu itu. Bukan berarti bahwasanya sama seperti Allah maha melihat berarti dia punya mata kayak manusia, Allah maha mendengar berarti dia punya kuping. Tidak, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga dengan betis. Sama seperti mata, sama seperti mulut, sama seperti kuping, tidak serupa dengan makhluknya. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Yang pada intinya, kalau kita berbicara mengenai Al-Quran surah Al-Kalam ayat 42, kalau di ini yang dia bawa si Halilintar, noise, bisa ndak ini hostnya, noise-nya kencang kali. Yukshafu an saqin, disingkapkan betis itu adalah bagaimana Allah menggambarkan kepada orang Arab tentang kesulitan yang luar biasa yang akan terjadi nanti. Seperti itu teman-teman. Oke? Mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Berarti hanya ini ya, Gurunda, perumpamaan ya kekuasaan Allah. Iya, sama seperti gini, Bun. Seorang penyair kemudian, penyair Arab yang mengatakan begini tentang betis disingkapkan. Perang itu kian memuncak hingga menyingkapkan betis orang-orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya apa? Coba Anda kalau mau ada perkelahian atau ada yang mau bertengkar, bapak-bapak yang mau adu jotos, apanya yang digulung? Celana. Celana. Untuk apa? Memperlihatkan betis. Apa yang terjadi? Terjadi kegentingan yang luar biasa. Terjadi kesulitan yang akan terjadi. Pergumulan yang akan terjadi. Itu yang dimaksud. Itu peribahasa. Al-Quran itu datang kepada pengguna bahasa Arab. Maka Allah mencakupkan itu kepada rasa bahasa Arab itu sendiri kepada mereka. Orang mau berantem gulung kain kan, naikkan celana, tersingkap betis, hari huru hara, itu yang seperti itu. Jadi orang-orang ini tidak kemudian memahami tentang Quran, tapi mencoba untuk memaknai dengan makna seperti mereka memaknai Tuhan mereka, karena memang mereka terbukti menyembah anak orang. Jadi dia mau agar Allah ini juga sama seperti orang gitu. Bisa aku larikan ke ini Gurunda kalau lagi diskusi, kularikan ke Tuhannya mereka itu menggap-menggap seperti perempuan mau melahirkan. Nah, tapi memang dia Tuhannya manusia, Gun. Iya, yang mereka cari ini mereka mau Allah kita, Tuhan kita itu sama seperti Tuhan mereka. Itu yang mereka mau. Seperti itu. Oke, kita sapa Kispray. Selamat malam, assalamualaikum. Cindy, assalamualaikum, selamat malam. Ayo teman-teman yang sudah dinaikkan ngomong. Kispray, Cindy, aduh. Saudara, kalau dikasih naik ngomong lah.